Oke, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara entry data pada aplikasi Dapodik versi 2021 pada menu sekolah dan Sarpras. Kita langsung masuk saja. Double klik pada icon Dapodik di layar desktop. Selanjutnya, pada tampilan login, masukkan username dan password yang rekan-rekan gunakan untuk registrasi aplikasi Dapodik. Dan jangan lupa pilih semester ganjil 2020-2021. Nah, ini adalah informasi pembaharuan dan perbaikan pada aplikasi Dapodik versi 2021. Rekan-rekan dapat membacanya sebelum masuk. Kemudian kita tutup. Nah, inilah tampilan beranda aplikasi Dapodik versi 2021. Ada beberapa perubahan pada tampilan versi 2021 ini, di mana ada fitur baru, yaitu penambahan daftar kesiapan satuan pendidikan. Di sini ada buku e-form yang harus diisi oleh kepala sekolah. Nah, coba kita buka. Nah, pada e-form ini sekolah diminta untuk mengisi beberapa identitas sekolah. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini sekolah tinggal memilih tersedia atau tidak. Jika tersedia, sekolah diminta untuk mengupload foto atau file atau dokumen sebagai bukti keberadaannya di sekolah. Kita tutup saja. Berikutnya di sini adalah tampilan informasi dari sekolah kita. Ada jumlah ruang kelas, jumlah guru, jumlah tendik, jumlah peserta didik, dan jumlah rombongan belajar. Selanjutnya, fitur baru yang juga ditambahkan pada aplikasi ini adalah adanya tautan untuk mengakses penjaminan mutu pendidikan. Nah, di sini fungsinya untuk mendeteksi apakah pada komputer yang kita gunakan untuk pengerjaan aplikasi Dapodik ini juga sudah terinstall aplikasi PMP. Untuk mengeceknya, rekan-rekan bisa klik pada tombol ini. Kita klik. Di sini kita mengecek saja, dan terbukti bahwa pada komputer yang saya gunakan ini sudah ada atau sudah terinstall aplikasi PMP Dikdasmen. Kita tutup saja, kemudian kembali ke jendela aplikasi Dapodik. Nah, di sebelah kanan ini adalah menu-menu yang akan kita buka satu persatu untuk entry data. Kemudian yang di atas ini adalah nama operator sekolah beserta emailnya. Di sini ada peringatan bahwa akun tidak terverifikasi, tetapi ini tidak akan menghalangi kita untuk entry data. Jadi kita bisa tetap melakukan entry data meskipun email belum terverifikasi. Oke, langsung saja kita masuk ke menu sekolah. Nah, pada tampilan menu sekolah ada data-data sekolah kita, mulai dari identitas sampai pada data pelengkap. Pada bagian ini semuanya sudah terisi sesuai dengan isian pada aplikasi pada tahun-tahun sebelumnya. Ada bagian-bagian yang masih bisa diubah jika mengalami perubahan, dan ada bagian yang sudah dikunci oleh sistem, seperti tanggal SK pendirian. Di sini rekan-rekan bisa lihat SK izin operasional dan tanggal SK izin operasional. Begitupun juga dengan nomor rekening BOS.
Nah, jangan lupa rekan-rekan simpan setelah melakukan perubahan. Selanjutnya kita masuk ke bagian data rinci sekolah. Rekan-rekan tinggal mengisi sesuai dengan keadaan di sekolah. Saya sarankan supaya rekan-rekan mengisi sesuai dengan kenyataan, jangan mengada-ada. Kemudian di sini ada daya listrik di mana kita mengisi secara manual. Selanjutnya ke bawah, rekan-rekan tinggal memilih pilihan-pilihan yang sudah tersedia. Kemudian simpan. Berikutnya pada sanitasi 2020-2021 semester ganjil. Nah, di sini ada instrumen Variable Sustainable Development Goals atau SDG. Nah, di sini ada penyesuaian pada aplikasi Dapodik untuk menyesuaikan data isian sanitasi sekolah dengan program UNICEF. Rekan-rekan tinggal mengisi sumber air sesuai dengan sumber air yang ada di sekolah masing-masing. Pilih pada pilihan drop down di sebelah kanan. Begitupun ke bawah seperti pada isian sebelumnya tadi pada data periodik. Rekan-rekan tinggal memilih pilihan-pilihan yang tersedia. Dan ada beberapa bagian yang isi secara manual. Nah, kemudian ada instrumen yang baru juga pada menu sekolah ini berupa stratifikasi UKS. Di sini juga rekan-rekan tinggal memilih jawaban antara tidak atau ya. Selanjutnya ke bawah ada beberapa isian. Jumlah jamban dapat digunakan untuk jamban laki-laki. Kemudian jumlah jamban yang dapat digunakan untuk jamban perempuan. Dan jumlah jamban yang dapat digunakan untuk jamban bersama. Kemudian pada instrumen selanjutnya, di sini adalah informasi tentang apakah sudah ada kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi atau KIE tentang sanitasi sekolah pada sekolah kita. Contoh di sini ada cuci tangan pakai sabun, CTPS. Apakah cuci tangan pakai sabun ini komunikasikan, diinformasikan, dan diedukasi oleh guru? Tinggal pilih ya atau tidak. Begitupun juga seterusnya untuk pertanyaan-pertanyaan ke bawah. Setelah itu klik simpan. Berikutnya untuk kepanitiaan. Rekan-rekan tinggal memasukkan semua panitiaan yang ada di sekolah. Di sini ada tombol-tombol untuk menambah, mengubah, simpan, dan hapus. Juga ada anggotaan kepanitiaan. Kemudian kita masuk ke pendidikan keluarga. Pada pendidikan keluarga ini, tambahkan jika ada pendidikan keluarga pada sekolah Anda, misalnya pendidikan parenting. Kemudian blok grant, masukkan seluruh bantuan yang diterima oleh sekolah, baik bantuan berupa rehab atau gedung baru. Kita klik panah yang ke kanan. Untuk layanan khusus, entry jika pada sekolah Anda ada layanan khusus untuk anak-anak yang kebutuhan khusus. Kemudian pada program inklusi, tambahkan jika pada sekolah Anda ada program untuk siswa yang memiliki kemampuan luar biasa. Kemudian pada ekstrakurikuler, masukkan semua kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Contohnya kegiatan ekstrakurikuler gugus depan. Berikutnya ada penyelenggara pondok pesantren. Ini untuk sekolah yang menyelenggarakan pondok pesantren. Kemudian akreditasi. Masukkan sertifikat akreditasi di bagian akreditasi ini. Nah, pengalaman-pengalaman saya sebelumnya untuk isian pada akreditasi ini
akan terisi secara otomatis setelah sekolah diakreditasi. Jadi saya tidak menginputnya manual. Makanya di sini tombol tambah, ubah, simpan dan hapus tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan. Itulah data-data yang ada pada menu sekolah. Nah, berikutnya kita masuk ke menu Surprise. Wow, di sini ada tanda new, berarti ada sesuatu yang baru pada menu Surprise. Kita klik panah kanan. Nah, di sini ada submenu dari menu Surprise. Ada tanah dan bangunan, kemudian ruang, kemudian alat angkutan dan buku. Nah, kita masuk saja ke submenu yang pertama, yaitu tanah dan bangunan. Nah, pada tanah dan bangunan ini ada tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Di sini kita lihat bangunan yang ada di atas tanah ini masih terkunci karena kita belum klik tanah ini. Jika kita klik tanah ini, maka bangunan-bangunan yang ada di atasnya akan muncul. Coba kita klik. Nah, inilah bangunan yang ada di atas tanah ini. Pada tanah ini kita mengisi jumlah tanah yang dimiliki oleh sekolah sesuai dengan sertifikat yang dimilikinya. Nah, di sini saya hanya mengisi satu karena sekolah saya hanya memiliki satu sertifikat tanah. Berikutnya bangunan yang ada pada tanah ini. Untuk melakukan perubahan, penambahan, atau penghapusan, tekan tombol-tombol yang ada di atas ini. Untuk entry kondisi bangunan, klik bangunannya, kemudian kondisinya. Nah, inilah kondisi bangunan yang saya pilih tadi. Ada persentase tingkat kerusakan dan kriteria kerusakan yang terbaca dari pengisian pada fondasi, struktur, dan atap ini. Jika sudah melakukan isian, jangan lupa simpan dan tutup. Oke. Nah, begitupun selanjutnya untuk isian-isian pada bangunan selanjutnya ke bawah. Kemudian kita masuk ke submenu yang kedua, yaitu ruang. Untuk menampilkan, kita klik tampilkan. Nah, ini adalah ruang-ruang kelas yang ada di sekolah kita. Contoh, saya akan melihat kondisi ruang kelas 6A. Saya pilih, kemudian kondisi ruang. Nah, inilah kondisi ruang kelas 6A. Tampilannya sama dengan tampilan pada tampilan kondisi bangunan. Di sini ada isian untuk dinding, kaca pintu kusen, plafon, lantai, utilitas, dan finishing. Jika sudah mengisi, tekan simpan dan tutup. Oke. Nah, pada ruang kelas ini banyak isian-isian ke sana, kita bisa lihat panjang, lebar, luas, kapasitasnya, luas plaster, luas plafon, luas dinding. Dan rekan-rekan tinggal isi ke sana. Berikutnya di sini ada ruang kepala sekolah dan guru. Tampilkan. Kemudian ada ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan ruang penunjang. Jadi dikondisikan sesuai dengan keadaan di sekolah. Jika ada ruangan yang tidak ada, tidak usah diisi. Selanjutnya kita masuk ke submenu yang ketiga, yaitu alat angkutan dan buku. Dan di sini adalah alat-alat yang terdapat pada setiap ruangan. Contoh, saya akan membuka alat-alat apa saja yang ada di ruang kelas 3A. Saya klik. Nah, inilah alat-alat yang ada di ruang kelas 3A. Nah, di sini ada alat yang berwarna orange. Untuk mengubahnya menjadi warna putih, kita harus klik, kemudian ubah. Nah, contoh di sini kita mengubah
rak hasil karya peserta didik. Kita simpan. Nah, di sini alat yang bernama rak hasil karya peserta didik sudah berubah warna dari orange ke putih. Nah, selanjutnya jika alat ini tidak ada pada ruang kelas 3A, rekan-rekan tinggal menghapus. Ya. Kemudian hapus. Nah, rekan-rekan bisa menerapkan cara yang sama pada alat-alat yang ada di sini yang masih berwarna orange. Untuk menambah alat, rekan-rekan tinggal tambah. Untuk menghapus tinggal pilih kemudian hapus. Kemudian ada angkutan. Nah, angkutan ini diisikan jika sekolah kita memiliki alat angkutan, dan jangan lupa dipilih dihasilkan dari blok RAN apa. Karena di sekolah saya tidak ada angkutan, jadi saya tidak isi. Kemudian buku. Nah, di sini ada daftar referensi buku dari pusat perbukuan. Kemudian yang di sini ada daftar buku yang dimiliki sekolah. Jadi daftar buku yang kita sudah miliki ada di sini. Nah, di sini ada data periodik buku. Contoh saya pilih mata pelajaran PKN, kemudian periodik. Nah, di sini ada keterangan buku PKN terbitan Erlangga, jumlahnya 1, status kelaikan, layak atau tidak layak. Saya pilih layak, kemudian simpan dan tutup. Jika rekan-rekan akan menghapus pembukuan buku, pilih bukunya kemudian hapus. Di sini hapus buku, pilih keterangan, kemudian tanggal, hapus buku, kemudian simpan. Oke. Demikianlah pembahasan kita mengenai entry data pada menu Sarpras dan menu sekolah. Jika rekan-rekan menyukai video ini, silahkan like and subscribe. Thank you for watching.